Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Nasir. Saya di sini akan eh, membuat tugas proyek UTS mata kuliah praktikum kecerdasan buatan. Topiknya yaitu menganalisis sentimen komentar sosial media menggunakan RNN LSTM. Bentuk tugasnya yaitu proyek individu, untuk outputnya kode laporan, web app, gambar visualisasi, video presentasi. Deskripsi tugasnya, mahasiswa diminta untuk mengembangkan sistem analisis sentimen publik menggunakan algoritma Recruitment Neural Network atau RNN dengan arsitektur LSTM berdasarkan data komentar dari media sosial. Proyek ini bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam pengumpulan data, pemodelan AI, visualisasi, serta implementasi sistem ke dalam aplikasi website. Lalu cangkupan tugasnya: A. Studi kasus per mahasiswa berbeda. Pilih salah satu fenomena atau isu yang sedang atau sempat viral, misalkan kasus selebritas, kampanye politik, konflik sosial, produk viral, dan lain sebagainya. Setiap mahasiswa wajib memiliki studi kasus yang berbeda. Ajukan studi kasus ke dosen untuk disetujui sebelum memulai. B. Pengumpulan data 10.000 komentar. Ambil komentar dari Instagram, Twitter, TikTok. Gunakan teknik web scraping, misalnya SNCrap, Selenium, Insolader, TikTok API. Lalu simpan data dalam format CSV atau JSON dengan kolom minimal platform komentar, timestamp, sentiment, hasil label manual. Lalu C. Pengembangan model RNN LSTM, melakukan processing teks, tokenisasi, scaffolding, stop word, removal, steaming. Gunakan LSTM untuk klarifikasi sentimen positif negatif, neural evaluation dengan model dengan confusion metric, akurasi, precision, recall, dan F1 scroll. Lalu visualisasi data, visualisasikan distribusi sentimen, aktivitas komentar per hari, per jam, per platform, dan lain-lain. Gunakan Matplotlib, Seaborn, atau Plotly. Lalu pembuatan word cloud dari komentar positif, negatif, dan netral secara terpisah. Gunakan word cloud library di Python. Word dev yang selanjutnya yaitu app deploy ke aplikasi website. Gunakan Flash atau Streamlit untuk mengembangkan aplikasi. Tampilkan hasil klasifikasi, visualisasi, dan word cloud. Sediakan fitur upload komentar baru untuk diklarifikasikan secara langsung. Lalu desain gambar analisis, buat infografis dari hasil analisis. Contoh visualisasi dilampirkan seperti berikut ini. Oke. Lalu laporan PDF diupload ke Edlink. PDF-nya aja. Sistematika laporan pendahuluan udah. Lalu ada template laporannya juga seperti ini. Lalu video presentasi maksimal 10 menit ya. Lalu file yang dikumpulkan. Oke. Pertama kita buat dulu proyekannya, yaitu masuk ke Visual Studio Code dulu. Nah, oke, baik, kita open folder di sini. Nah, saya gak buat video tutorial, ini hanya
menjelaskan tugas apa saja yang telah saya buat gitu. Yang pertama, eh, saya membuat dulu yang namanya itu folder template. Kenapa harus folder template dulu? Karena ini harus struktural. Jadi karena ini bertujuannya itu membuat website menggunakan library Flash. Jadi yang pertama harus di struktur itu yaitu paling atas, yaitu apa template statik. Nah, sesudah statik yaitu template. Nah, setelah template itu folder VNP. Jadi setelah statik dan template dibuat, lalu buatkan virtual environment gitu, VNV-nya, dengan cara ya masuk ke terminal, lalu buka command prompt. Setelah itu ketikkan python min m vnv is vnp. Nah, seperti itu, lalu enter. Nah, nanti ada pemberitahuan bahwa akan membuat folder baru bernama VNV. Yes kan, lalu aktifkan dengan cara ketikkan VNP script activate. Nah, dengan seperti ini ya, VNP script activate. Lalu enter dan nanti muncul seperti ini, menandakan VNV-nya aktif. Oke. Setelah VNV-nya dibuat, lanjutkan dengan membuat file yaitu nama app.py gitu. Chat ini nanti ketikkan aja app.py gitu. Nah, setelah itu ya install library yang mau dipakai. Misalkan saya memakai Flash, instalkan Flash, Python PIP Flash gitu, lalu Pandas, Plotly, lalu JSON, RE, OS, dan Workcloud gitu. Nah, lalu setelah diinstalkannya di sini, bikinlah mulai programnya gitu, codingannya. Setelah dibikin, bikin juga untuk halaman utamanya si website dengan nama file index.html. Nah, ini adalah tampilan utama website gitu. Lalu ini adalah untuk daftar komentar gitu. Nah, lalu ini untuk halaman analisis di website. Lalu ini adalah apa? Ini adalah komentar yang yang disalin menggunakan script Instagram ya, menggunakan ini. Jadi ini di running gitu ya. Nah, ini di running gitu. Lalu ini kenapa gak login sendiri ya? Nah, ini nanti login gitu kan, segala macam, nanti bakalan Oke, lanjut. Setelah diambil datanya, lalu dimasukin ke label gitu untuk penandaan supaya nanti ada komentar gitu. Jadi memisahkan komentar, lalu komentarnya diberi emosi apa gitu, ada yang netral, ada yang negatif, ada yang positif gitu. Lalu ada sentimennya gitu. Nah, ini juga sama pelabelan. Nah, ini ada keyword positif segala macam gitunya. Lalu setelah itu nanti masuk ke sini gitu, ke yang sentimen nah, setelah pendataannya selesai, lalu
kita coba jalankan dulu di localhost gitu. Tapi karena saya udah di ini tinggal masuk aja gitu. Nah, ini karena saya sudah di hosting ya tinggal masuk aja ke sini. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Oke, berjalan lancar ya. Walaupun ini harus ada lama loadingnya, tapi gak apa-apa. Yang penting ininya sudah ada dan ini hyperlink udah masuk. Ini kompas.com masuk juga, Facebook masuk. Walaupun harus login dulu, tapi ini kelihatan kan ada videonya. Lalu ada di Instagram. Ini adalah salah satu akun Instagram yang saya ambil gitu komentar-komentar di ininya. Nah, tuh tinggal gitu-gitu aja. Jadi terus sampai 10.000 data saya melakukan hal seperti ini gitu, termasuk gininya juga. Nah, saya mengambilnya 2 akun, ada yang dari Bandung banget, ada yang dari kompas.co kompas.com. Nah, yang dari kompas.com kocak. Kompas.com kok gak bisa ya, udah itu aja pokoknya. Nah, setelah itu ini juga hyperlink dari YouTube. Ini sama saya ambil, ada yang ngambil juga komentarnya. Lalu ini adalah word core positif, netral, negatif, marah, takut, itu sama sedih. Itu saya bedakan. Lalu di analisis sama, tapi analisis cuma seperti ini aja kurang lebihnya, sama di dashboard. Lalu untuk daftar komentar sesuai judul. Ini adalah komentar-komentar sebanyak ini. Wow. Gitu ya. Banyak banget. Lalu untuk setelah nih di running di localhost itu jalan, dengan ini cara runningnya gini ya, saya mending jelaskan aja lah. Python app.py, lalu enter. Oh jadinya ini udah bukan localhost lagi tapi apa. Nah, gitu ya cara ngerunning di localhost. Nah, setelah localhost ini jalan, gimana caranya biar bisa dideploy seperti ini, biar ada link gitu. Nah, jadinya HTTPS bukan localhost gitu. Caranya masuk ke Railway. Di Railway ini pertama login terlebih dahulu ya, login menggunakan akun biasa, saya juga akun free karena ini gratis. Lalu nge-create gitu ya di sini. Karena ini dipencet dulu ya. Nanti di sini ada new atau apa gitu. Kalau saya karena ini gratisan, jadi untuk menghemat saya tinggal pencet ini aja. Biar 2 pun juga gak apa-apa gitu, gak masalah. Lalu create gitu, nanti akan muncul seperti ini. Klik repository, lalu ya pilih gitu mana yang harus dideploy, yang mau dideploy itu yang mana gitu. Tapi sebelum melakukan ini, kalau misalkan kenapa gak ada repository yang di sini misalkan ya, karena harus terhubung sama seakun GitHub gitu. Jadi sebelum ini juga harus login dulu ke GitHub-nya. Seperti saya ini.
Nah, kan saya sudah ngupload tuh ya, sudah ngupload gitu file yang ada di sini. File yang di sini semuanya upload kecuali VNV. Si VNV ini, nah si VNV ini gak diupload ke GitHub. Karena apa? Karena si VNV itu kan menyimpan environment ya, atau virtual environment. Jadi size-nya itu sangat besar. Saya juga ini bisa nyampe 2 atau 3 giga gitu, karena VNV-nya memang besar. Makanya nggak diupload ke GitHub. Jadi cepat juga proses penguploadannya. Lalu setelah upload, masuk ke setting di package ini. Nah, di sini kita mainkan. Iya dimainkan, maksudnya eh si branch-nya itu jangan dikosongin, tapi harus memilih main dan memilih root gitu loh, folder root gitu, biar bisa eh, dimodifikasi gitu, bisa diakses oleh komputer gitu ya, kurang lebihnya seperti itu, biar bisa dimodif gitu ya. Di root itu apa sih namanya, melegalkan akses gitu, memberikan akses untuk dimodifikasi gitu, lalu save. Nah setelah save ya nanti muncul seperti ini gitu. Tapi ya ini kan gak jelas ya, saya juga bingung cara pakainya gimana. Lalu ya setelah di-upload ya masuk lagi ke sini gitu. Nanti ada proses deploy otomatis. Nah, sembari kalau saya itu ya sembari menunggu, misalkan nih di sini initialization sama build. Nah, ini kan lumayan tuh prosesnya. Tuh kalau initialization saya 4 detik, untuk ngebuild saya butuh waktu 1 menit 15 detik gitu kan nih. Nah, sambil menunggu build yang lumayan agak lama itu, masuk aja langsung ke setting. Nah, di sini custom domain. Nah, nanti di custom domain itu akan muncul dimasukkan port katanya. Nah, kayak port gini. Masukkan aja 8080. Kenapa tuh? Karena port 8080 itu dia adalah sebetulnya mengambil IP address dari Google gitu, mengambil DNS Google. Jadi kita mengambil sinyal dari Google gitu secara gratis menggunakan port 8080 atau enggak 888 gitu. Nanti tinggal save gitu checklist, nanti muncul tuh si domain. Nah, setelah itu ya di sini kita cocok-cocokin aja gitu. Setelah aktif seperti ini, deployment successful, ya berarti sudah beres gitu, sudah bisa diakses gitu linknya tuh, seperti itu. eh nah seperti ini sangat interaktif sekali. Ini karena kenapa positifnya sedikit ya, karena ini memang kebanyakannya itu hujatan terhadap polisi, lalu yang netral kayak yang mencari aman mungkin, lalu yang negatif pastinya banyak. Yang negatif kayak yang menjelek, apa ya, bukan menjelekkan ya, kayak ya bener-bener negatif lah gitu. Lalu ada yang sedih juga, kayak miris gitu melihat polisi yang seharusnya membantu malah gak bantu gitu. Lalu ini marah ya, pasti kebanyakan orang marah gitu, kenapa gak bantu gitu, kenapa orang yang jaga piket malam itu si polisinya bukan yang muda, malah yang tua yang udah sakit-sakitan gitu. Terus ada yang takut juga, jadi trust issue gitu, Kak, takut keluar malam atau gimana gitu, takutnya butuh bantuan tapi gak ada yang bantu gitu kan, gitu. Jadi intinya si isu yang saya angkat ini adalah eh ini isu yang saya dapetin, enggak ini harusnya di mana ya? Oh, baru gitu ya. Gimana sih caranya biar tahu gitu? Nah, di sini aja. Nah,
ini itu menjelaskan atau memberitahukan bahwa ada seorang ibu-ibu yang dikejar debt collector, tetapi setelah dia kabur ke Mapolri, nah di sana harusnya dia inginnya itu diminta bantuan oleh Polsek Bukit apa sih namanya, Bukti Raya, di Mapolsek Bukti Raya Pekanbaru gitu. Nah tapi gak dibantu sama polisinya karena polisinya udah tua, kondisinya juga sudah sakit-sakitan, makanya polisi hanya merekam saja kejadian seperti itu. Jadi gak ikut bantu, terus kekurangan juga personilnya, jadi kalaupun melerai malah habis digebukin gitu, ikut digebukin, makanya gak ikut ngebantu gitu. Jadi sama-sama bingung juga polisinya gitu. Cuman ya ini tanggapan dari netizen ya, dari warga Instagram ya seperti ini tanggapannya. Harusnya arahin mobil ke kantor damkar bu, jangan ke kantor polisi, itu kan kayak gitu-gitu. Eh, Alasan macam apa itu pak katanya gitu, soalnya kan alasannya udah tua udah sakit-sakitan gitu kan, gak jelas gitu loh, berarti miris gitu kan, emotnya sedih gitu. Terus ya gitu-gitu, ya mungkin baik seperti itu saja ya yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya kasih lihat juga hanya seperti ini karena ini kekurangan waktu, jadi saya cukupkan sekian. Kekurangannya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.